Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi siapapun yang menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Program Studi Teknik Sistem Energi akan memaparkan tentang pemanfaatan PV solar untuk lampu penerangan dan penghangat penginapan di daerah wisata alam. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya, Ira Hanum S. Sipahutar, sebagai moderator, Akbar Dwi Yosri sebagai pemateri, Mika Edita Stefani Siregar sebagai pemateri, dan Yonriana Manulang sebagai pemateri. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar Prodi Teknik Sistem Energi oleh Bapak Rizal Asri, Sarjana Teknik Master Engineering. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Mika. Dipersilahkan. Terima kasih, Ira. Sebelum masuk ke latar belakang, kita harus mengetahui apa sih PV solar. PV solar atau photovoltaic solar atau yang sering kita dengar sebagai panel surya merupakan komponen yang digunakan untuk menyerap energi melalui sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik. Hal yang melatar belakangi judul presentasi kami antara lain besarnya potensi energi surya di Indonesia. Mengingat Indonesia melewati garis khatulistiwa yang sinar mataharinya bersinar sekitar 10-12 jam per harinya. Penggunaan PV solar yang ramah lingkungan membuat di sekitar wisata alam tidak akan rusak dan tetap terjaga, karena proses pengolahan ini tidak menghasilkan polusi yang beresiko mengganggu ekosistem. Tak lupa juga daya listrik yang digunakan pada tempat wisata cukup tinggi. Berhemat dengan PV solar bisa menjadi solusinya. Walaupun pemasangan PV solar yang mahal, PV solar bisa bertahan efektif 5-8 tahun penggunaan, sehingga kita tidak akan merasa rugi untuk memasang PV solar. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa manfaat PV solar untuk lampu penerangan dan penghangat penginapan di daerah wisata alam. Manfaat dari PV solar ini, yang pertama, menghemat energi dan biaya pada daerah pariwisata tersebut, yang artinya seperti kita ketahui bahwa panel surya atau PV solar ini adalah energi terbarukan, di mana energi terbarukan adalah salah satu energi yang dapat didaur ulang dan proses pendaur ulangannya cepat. Kita ketahui juga bahwa pembuatan PV solar mungkin tidak murah, tapi dalam proses perawatannya, PV solar merupakan salah satu energi yang biaya perawatannya termasuk murah. Yang kedua adalah teknologi ini ramah lingkungan, sehingga alam pada daerah wisata tersebut tetap terjaga. Bahwa PV ini mengartikan bahwa PV solar adalah salah satu energi yang ramah lingkungan, di mana proses pembuatannya tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim seperti pada kasus penggunaan bahan bakar fosil, karena panel surya yang akan digunakan tidak memancarkan gas rumah kaca yang berbahaya, seperti karbon dioksida. Teknologi ini juga adalah salah satu teknologi yang berlimpah yang tersedia di planet kita. Yang ketiga adalah memberikan rasa nyaman kepada para wisatawan yang datang berkunjung dan menginap sehingga potensi yang ada di daerah wisata tersebut bisa semakin berkembang. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa ketika para wisatawan merasa nyaman, maka mereka pun akan mempromosikan daerah wisata tersebut sehingga potensi yang ada dalam daerah wisata tersebut semakin berkembang dan semakin diketahui oleh khalayak banyak. Dan yang terakhir adalah meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar daerah wisata apabila semakin banyak wisatawan yang berkunjung. Dengan rasa kenyamanan yang telah diberikan nantinya, pasti para wisatawan pun akan semakin banyak berkunjung dan perekonomian masyarakat di sekitar daerah wisata akan meningkat. Yang seperti yang kita ketahui bahwa energi terbarukan meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pembangunan ekonomi tanpa merusak planet kita. Untuk skema ini akan dijelaskan oleh Akbar dan Yunriana.
Dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Untuk bangunan dasar dari sistem PLTS adalah modul PV atau panel surya yang terdiri dari susunan beberapa sel surya yang dibentuk dalam sebuah panel dan mengubah energi cahaya dalam sinar matahari menjadi listrik dengan fenomena fotolistrik atau fotoelektrik. Ketika sinar matahari memapar pada sel surya, elektron berubah menjadi elektron bebas yang dapat mengalir melalui sirkuit eksternal sehingga menghasilkan arus listrik. Yang akan terjadi selanjutnya adalah pertukaran elektron atom silikon dengan atom silikon tetangga mereka yang mengakibatkan terbentuknya ikatan dengan elektron dari satu atom tetangga. Jika setiap orbital kulitnya sudah terisi penuh, maka atom yang bersangkutan akan menjadi sebuah material konduktor yang baik. Agar dapat selalu berfungsi seperti ini, sebagai bahan semikonduktor, silikon biasanya dicampurkan dengan bahan tertentu yang biasa disebut materi doping. Bahan campuran ini akan mengakibatkan atom silikon akan lebih mudah mencapai kondisi penuh. Kemudian, elektron bebas akan menjadi elektron yang membawa energi listrik. Ketidakmurnian ini disebut dopan. Fotosel yang memiliki PN junction memiliki dua bahan semikonduktor, tipe P dan tipe N. Tipe-tipe ini dianggap sebagai bahan campuran atau impurities yang bergantung dari jenis dopan yang diberikan kepada kristalin. Untuk kasus fotosel, biasanya menggunakan hidrogen dan fosfor sebagai tipe N yang ditambahkan pada kristalin. Sementara, boron digunakan sebagai tipe P. Kedua tipe ini kemudian ditempatkan bersama sebagai PN junction. Ketika fotosel dikenai sinar matahari, artinya foton dari sinar matahari akan menumbuk semikonduktor atau silikon. Tiga kemungkinan yang bisa terjadi ketika foton menumbuk silikon. Yang pertama, foton menembus silikon biasanya terjadi pada foton dengan energi yang rendah. Yang kedua, foton dipantulkan oleh permukaan silikon. Yang ketiga, foton diserap oleh permukaan silikon. Untuk kemungkinan yang ketiga, apabila energi foton lebih tinggi dari celah pita silikon, maka energi yang diserap dari foton akan diberikan ke elektron untuk berpindah dari pita valensi ke pita konduksi, dan berikutnya akan menghasilkan satu lubang atau hole, meninggalkan hole yang sebelumnya diisi oleh elektron yang lain dari beban. Sirkulasi elektron inilah yang akan mengakibatkan aliran arus dari PV panel, sehingga silikon ini bisa berfungsi sebagai material yang mampu mengkonversikan energi foton ke energi listrik. Kebanyakan energi foton ini lebih besar dari celah pita silikon. PV panel yang ada saat ini lebih banyak mengubah perbedaan energi yang dibawa foton dan celah pita silikon menjadi panas, daripada mengonversikannya menjadi energi listrik. Sewaktu energi foton yang diserap melebihi band energinya, maka elektron yang menyerap energi foton akan bereksitasi ke konduksi band untuk kemudian relaksasi ke level energi konduksi terendah. Energi yang dilepas inilah yang menjadi loss head. Dilanjutkan oleh Akbar. Izin masuk. Solar panel ini menghasilkan energi listrik ke controller. Controller berfungsi untuk mengatur dan menstabilkan tegangan listrik yang dihasilkan oleh panel surya. Energi listrik kontrol ini menjadi dua, yaitu energi yang menuju pengaturan dan lampu yang menggunakan arus searah atau DC dan juga menuju ke baterai. Dari controller ini bisa langsung ke penghangat ruangan atau lampu dan ke baterai. Baterai berfungsi untuk mengumpulkan dan menyimpan energi listrik searah panel surya sebelum diubah menjadi arus bolak-balik atau inverter. Selain itu, baterai ini juga dapat digunakan saat tidak ada sinar matahari. Dari baterai ini, arus listrik akan disambungkan ke inverter. Inverter berfungsi sebagai pengubah arus searah menjadi arus searah dari baterai menjadi arus bolak-balik. Setelah diubah, inverter arus dapat digunakan untuk penghangat ruangan, lampu di daerah wisata alam yang tidak ada, atau pada saat malam hari yang tidak ada sinar matahari. Kesimpulannya, PV solar ini bisa langsung digunakan
langsung digunakan saat ada sinar matahari, atau dapat disimpan di baterai dan digunakan pada saat tidak ada sinar matahari. Lanjut moderator. Demikian penjelasan kami mengenai pemanfaatan PV solar untuk lampu penerangan dan penghangat penginapan di daerah wisata alam. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi pendengar. Terima kasih.